apa ya, kalau hari ini orang jual, aduh apa perlu malunya. Tapi memang saya perhatikan ya, sekarang orang jualan udah nggak seperti zaman saya ya. Ya. Orang takut ditolak, sekarang udah nggak, udah lain lah. Jadi kalau nggak jadi pengusaha, nggak punya bisnis kok. Anak-anak ini memang dunia berubah. Nah, hanya kadang-kadang terlalu follow me, idenya kurang gitu loh. Ya, itu mungkin satu note yang kita perlu ingetin juga ke anak muda ya. Jangan terlalu ikut tren. Ikut tren itu bagus, tapi kamu ngikutin tren doang bakal jatuh sama tren jadinya. Terus gimana kalau ini Mas Adi? Orang-orang yang passionnya olahraga, orang yang minatnya olahraga, bisa bisnis apa dia? Dia bisa jadi personal coach online. Gimana tuh? Saya udah beberapa kali itu ya, ngajar yoga jarak jauh. Saya sampai, tapi benar gitu loh, posisi kamu keliru katanya. Coba boleh, ya oke, coba pertahankan. Zoom. Keren banget. Zoom. Lucu juga tuh ya. Jadi kalau memang suka olahraga dia bisa itu juga ya, ngelatih. Misalnya kalau dia suka yoga secara Zoom bisa. Menarik. Tai Chi. Ya, tapi memang ya, saya tidak, untuk pemula berbeda dengan mungkin yang ahli. Kadang-kadang postur kita nggak bisa lihat diri sendiri. Ya. Perlu ada. Ini kan yoga kan hanya, saya nggak tahu ya, pengalaman saya kan memperbaiki postur. Badan saya miring. Biar lu miring, bilang. Terus gimana? Makanya pas sering sakit cara berdiri lu. Coba kembangin, terus saya disuruh muter kan. Nah, kamu kan merasa kamu tegak toh? Enggak. Coba kamu naikkan kepala kamu. Ketarik ini ya kan? Nah, saya sudah tahu cara postur saya yang benar, hilang tuh dengan sendirinya. Jadi online. Saya di coach secara online. Iya. Itu coach olahraga atau sport coach online. Itu satu tuh yang buat kamu yang memang ada passion olahraga, kenapa nggak melakukan itu gitu. Itu bisa jadi bisnis juga tuh. Banyak banget sekarang. Coach game? Iya. Kan atlet toh. Ya, sekarang betul. Kan, e-sport. Kan nggak harus ketemu fisik as a coach ya. Namanya juga e-sport. Ya. Saya pernah ngeliat itu tuh Mas Adi. Ada seorang dia coach, dia mantan atlet e-sport untuk game CS:GO, yang kemudian dia main Valorant dan dia jadi coach Valorant secara online. Dan saya ngeliat prosesnya. Jadi memang dia sama muridnya, dia nonton muridnya main. Kemudian dia kasih revisi, kamu terlalu cepat ketika pick, kamu ketika sliding shootnya kurang, kamu ketika grenade-nya kamu terlalu impulsif gitu-gitu. Terus dia nonton lagi, oke kamu ketika gini-gini, dan itu dia kerjaan dia memang. Sekarang dia jadi coach game profesional secara online. Yes. Dunia berubah banget dunia ya. Kalau zaman dulu kita tahu main game bisa dapat duit kayak gini, waktu guru saya nanya, main game mulu, mau jadi apa? Mau jadi coach game? Bisa gitu. Ini banyak profesi-profesi baru yang banyak dapat dilakukan secara online. Jadi ya karena maksudnya saya kan saat ini bergerak di pariwisata di beberapa kali saya ke Bali ya, tapi saya benchmarknya Bali ya. Saya menemukan banyak sekali orang-orang asing yang nggak pulang waktu COVID kemarin. Saya tanya, what are you doing for living kalau gitu kan? Gitu loh, men. Arsitek saya ketemu, coding, bikin jual jasa, ini kan gig ekonomi. Pekerjaan-pekerjaan besar dipecah-pecah, kemudian disap-sapkan ke negara, orang-orang yang mungkin negara yang bayarannya lebih murah gitu loh. Iya. Itu sesuatu yang saya juga udah aware, saya belum mencoba sendiri. Mas Adi udah nyoba sendiri belum tuh? Tapi itu adalah style bisnis era sekarang tuh. Sebuah bisnis atau sebuah kerjaan di mana ada satu orang yang menerima proyeknya dari mana. Misalnya bikin game dari novel Anu gitu. Proyeknya seperti itu. Dia sendiri kadang tidak menguasai game dev loh, Mas Adi. Dia nggak bisa game dev, dia nggak bisa desain, dia nggak bisa storytelling untuk gamenya itu sendiri, dan dia juga nggak paham untuk dia nggak punya talent buat voice actingnya gitu. Tapi dia pecah-pecah sedikit-sedikit, dan dia kayak apa ya istilahnya ya, outsourcing, betul ya? Dia kayak outsourcingin itu ke
voice actingnya kemana, ininya kemana, ini kemana. Jadi kayak kumpulan puzzle yang dikumpulkan ke dia dan dia store sebagai project selesai dari dia. Dianya sendiri cuma mendirect aja, supervisi aja. Dan itu jadi sebuah bisnis yang normal di era sekarang. Digital nomad tadi, bener. Dan dia kadang-kadang dengan dia hanya punya ide, tapi kan dia perlu bikin prototype. Ya. Nah, dia bisa pertukarkan. Dia cari voice overnya. Gue ada ide begini, tapi gue nggak punya duit. Pertukaran nggak? Gue lagi mau crowdfunding. Nah, sekarang kan banyak sekali. Ya. Dia bisa source dari seluruh dunia. Dan nah ini pentingnya komunitas. Kalau dulu zaman kita komunitasnya nggak jauh-jauh anak apa paling gang sebelah gitu loh. Ini anak-anak saya kan itu mereka bisa punya komunitas seluruh dunia ngomongin hal yang sama. Nah itu memudahkan mereka tuh cari talent. Ya, ada beberapa profesi yang memang membutuhkan kemampuan kalong seperti itu. Ya, biasanya kalau orang-orang bikin software kan butuh penguji. Bikin game butuh penguji, ya itu bayarannya mahal loh, hanya untuk nyari kesalahan orang dibayar. Kadang-kadang kita kasih kritik orang marah-marah, ini dibayar untuk nyari kesalahan. Itu juga profesi loh, itu bisnis. Karena nggak bisa tidur, mending cari kesalahan orang. Cari kelemahan dari sebuah, kan dia cuma ngetes doang kan, klik ini websitenya, klik ini bekerja nggak, klik ini. Oke, jadi alpha beta tester ya Mas Adi ya? Iya, betul. Ya, itu kan bahasa kerennya. Kalau saya selalu katakan tuh dibayar untuk mencari kesalahan orang lain. Iya. itu juga adalah sebuah profesi sekarang tuh. Ya. Itu uangnya nggak main-main. Nggak main-main ya benar ya. Nggak main-main. Nah, kemudian nih, kalau ada yang pengen bikin bisnis. Kalau desain mungkin cukup jelas ya, dia banyak platform yang dia bisa ngejual jasanya sekarang. Dari kampus pun, freelancer, Fiverr, banyak lah. Kalau desain mah udah dengan sendirinya. Jadi kalau kamu masih belum tahu apa itu freelancer, Fiverr, cek dulu deh sana deh gitu. Sebelum ngomongin mau bisnis apa kita sekarang gitu. Kalau mau bisnis makanan Mas Adi, dari kampus dia mahasiswa dengan modal dikit, apa yang bisa dia lakukan? Sebenarnya ini kan bisnis dari zaman saya dulu, sama anak kos. Kalau kita melihat, teman-teman, kamu biasa makan apa? Makan ini, budget kamu berapa? Segini. Terus kita kepikiran, kenal sama pemilik warung. Menunya kita pesan. Bu, boleh nggak? Menunya aku mau gini. Dibungkus, bawa ke kampus. Itu mah dari dulu udah. Jadi akhirnya satu, saya makan gratis. Itu udah pasti. Ya kan? Buy 10 get 1 gitu loh. Ya kan? Saya jualan gitu loh. Jadi ya memang kita nggak katakan langsung jadi big business, tapi nggak usah mulu-mulu. Minimal kita mampu bertahan hidup. Ya, ini kalau ada living cost kita yang tutup. Itu dulu. Ya. Dan ini juga jadi kepikir nih. Aku dari ide Mas Adi tadi aku ingat bahwa ada loh catering yang memang melakukan memberdayakan tetangga-tetangganya. Jadi dia malah menjual catering. Biasa mikirnya bisnis sendiri terus. Dia jual catering untuk kantor atau sekolah atau acara ibu-ibu lainnya. Ya. Dia sendiri nggak bikin sama sekali, tapi yang dia lakukan itu ngumpulin menu dari tetangganya atau ibu-ibu sebelah, kompleks sebelah gitu, yang memang punya masakan. Kamu mau jual makanan apa gitu, kamu bisanya bikin apa, oh saya bisanya rendang gitu, ibu yang lain, oh saya bisanya kangkung ini, saya bisanya, dia jadikan satu menu tuh Mas Adi. Menu itu dia jual di sosial medianya, dia dengan nama dia catering ini gitu. Pesan untuk hari ini menunya ini, orang pesen dia pesanin ke ibu-ibunya bagi hasil. Orang pesan ke ibunya bagi hasil. Itu terus yang dilakukan, dan itu semua dilakukan memang online juga tuh. Betul. Ya, makanya ini sebetulnya hari ini media tuh banyak sekali, platform begitu banyak. Yang penting jaga reputasi, hanya itu aja modalnya. Begitu kita udah punya reputasi, orang tuh percaya. Kadang-kadang harga bukan lagi jadi masalah. Ya, tapi sekali lagi ya, harganya jangan juga melambung terlalu tinggi ya. Ya, beda-beda dikit lebih mahal, orang tuh nggak pusing. Ya. Nah, kayak misalnya teman-teman yang senang musik, ini ada ide bisnis lagi. Sound engineering. Bunyi-bunyian di
jualan bunyi-bunyian. Betul. Banyak sekarang platform yang memang mencari banyak demand dengan adanya YouTube dan lain-lain ya. Orang mencari sound effect. Sound effect. Ya, jadi kamu bisa bikin sound effect dan kamu bisa menjual itu di berbagai platform sebetulnya. Ya, Betul. karena dunia. Saya masih ingat teman saya. Bawa drone kemana-mana. Ngapain? Enggak, saya kumpulin stok tip. Dia nerbangin. Malah malam hari nggak bisa tidur kan. Dia bayangin besok pagi. Oh, ada apa yang bagus lah. Misalnya kalau di atas kereta api, dia nerbangin. Dia udah simpen, dia taruh di beberapa platform yang jualan video klip. Itu passive income. Malah teman saya satu jualan apa? Peta. Jadi waktu itu ayahnya lagi stroke, dia jagain ayahnya di rumah sakit. Gara-gara kerjaan toh, dia nih vektorin map peta dunia, terus dibikin begini, dibikin macam-macam, terus taruh. Kadang-kadang seorang seniman kan butuh aset, kalau saya istilahnya aset digital. Saya seorang game developer. Daripada saya bikin tank, lama banget. Mending saya beli. Jadi ini ide berikutnya. Kalau kamu memang lagi senang main Blender, betul ya, yang bikin 3D aset atau apapun, bikin aset buat game atau buat CGI apapun gitu dan jual di kayak Unreal Engine Shop aja, marketplace. Itu gede banget dan banyak sekali orang yang nyari. Ada lagi, aku baru keinget bahwa ini sebetulnya peluang yang memang dari beberapa tahun lalu, tapi saya sendiri belum sempat nyoba. Tapi baru muncul lagi ke perhatian adalah jualan buku kosong. ini hal aneh banget. Jadi dulu inget tuh waktu kecil baca Donald Bebek, Mas Adi, ada Paman Gober jualan buku kosong yang dia bilang rahasia kekayaan dia gitu kan. Terus dia bilang kan namanya juga rahasia, masa gua kasih catat rahasia lu sendiri dong di buku kosong itu kan gitu ya. Sekarang beneran ternyata buku kosong itu adalah sumber income pasif banyak orang saat ini. Kenapa? Banyak orang jualan buku kosong, buku tulis, buku millimeter block, buku jurnal, buku diary atau apapun dengan modal desain cover dan isinya halaman bergaris doang gitu ya. Untuk KDP Amazon yang nanti mereka yang akan cetak. Jadi pre-order ketika ada yang mau beli buku kosong. POD. Betul, KDP-nya nyetak, kita dapat bagi hasilnya. Dan buat yang udah bergerak itu bertahun-tahun, itu income pasif gede banget juga. Sampai ribuan dolar itu, jualan buku kosong. Per bulan loh ribuan dolar. Gila, saya juga kaget juga ngedengarnya. Nah, jadi jualan akun game saya sih. Oh my god, akun game. Gimana ceritanya? Orang males, orang kaya udah males, maunya langsung level tinggi. Udah mau jual aja, mau main lagi kan ya. Jadi pertukaran antara waktu dan ya memang kita tahu bahwa namanya bisnis ini kita mau bisnis seperti apapun nggak ada yang stabil lah, dia ada naik ada turun. Tapi maksud saya adalah bagaimana kita hidup dengan passion kita. Itu yang jauh lebih menarik sebetulnya. Betul. Dan kita tuh tiap hari bangun pagi semangat. Ya, dan seneng gitu kan, ngerjainnya happy gitu. Dan memang semua yang kita sebutin tadi bisa dibilang awal-awal nggak akan menghasilkan uang gede atau jadi bisnis yang tersistem, belum. Tapi memang bisnis kita sebagai mahasiswa harus mulai dari suatu titik kan, gitu. Itulah titik mulainya sebetulnya, betul. Hobi tanaman. Bisnis apa sekarang kita adanya nih? Mahasiswa bisa ngapain nih? Tanaman ini kalau kita ngomong kita bisnis tanaman ya, tidak selalu berarti harus tanamannya yang dijual. Gambar tanamannya sendiri, video tanamannya sendiri itu bisa dijual. Nah, pertanyaan adalah lu bisnis foto apa bisnis foto video apa bisnis tanaman? Betul. Sudah blended. Betul. Jadi hanya karena hobi tanaman dan sulit untuk menjual tanaman fisik, nggak berarti terbatas di situ kan? Videonya, fotonya, tekniknya mungkin Mas Adi, teknik cocok tanamnya tunjukin gitu loh. Bikin buku. Bisa jual. Bikin buku, yes. Tutorial, semua betul. Berhubungan dengan tanaman. Nah, bisnis travel, nih sekarang masuk sedikit nih ke bidangnya Mas Adi nih. Sekarang kan kita lihat travel blogger ataupun vlogger jadi profesi yang menarik juga tuh, seksi juga kan. Kece lah profesi, jalan-jalan keliling dunia dibayar gitu. Tapi sekarang kondisinya lagi nggak memungkinkan nih. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa selamanya akan seperti ini, enggak. Tapi memang
situasinya saat ini lagi tidak bisa kemana-mana. Tapi pada akhirnya dia akan buka. Tapi ketika pas saat buka, keadaan sudah berbeda jauh. Behavior sudah berbeda jauh. Jadi sudah tidak ada lagi mas yang rame-rame, pergi rombongan. Ada, tapi udah enggak. Dan gaya-gaya perjalanan anak muda ini sudah berbeda. Nah, saat-saat sekarang ini kumpulin aset. Aset apa? Konten. Jadi taruh aja. Sekali lagi ya, Indonesia ini negara yang punya semuanya. Dan alamnya relatif lebih ramah. Gempa ada tapi tidak sedahsyat Jepang. Ya. Angin topan ada tapi tidak seperti Hong Kong, Filipina. Ya. Gua aja nggak pernah lihat angin topan seumur umur. Jangan deh. Jangan sampai deh. Saya waktu Jepang tuh sampai semuanya berhenti. Ngeri. Cukup lihat di TV aja itu. Rasa itu namanya terbawa angin, itu benar-benar terjadi terbawa angin. Pernah terbawa angin dalam arti yang sebenar-benarnya. Waktu yang saya katakan ketika terjebak, saya dari Tokyo mau ke Osaka itu mau bus malam, dan saya pikir mau hemat nggak tahu ya malam itu typhoon dan semuanya nggak jalan. Saya ngalamin sekali, gila sekali. Nah, jadi sekali lagi pikirkan bahwa kita punya segalanya, dan hari ini orang udah stres. Begitu datangnya sesuatu yang tidak boleh disebutkan tersebut, membuat orang tuh lebih aware dengan alam. Lebih mau sehat. Indonesia punya semua. Nah, tinggal teman-teman itu keliling desa wisata. Saat ini Pingijo sih lagi ngumpulin desa wisata. Kita lagi collect desa wisata, kita rencana mau jadi platform marketplace desa wisata terbesar di Indonesia. Lalu kita translate konten-konten desa wisata ini, budaya-budayanya dalam berbagai bahasa. Nah, kita butuh sekali kontributor. Dan kontributornya bukan just kontributor. Ketika orang mau jalan-jalan ke sana, kontributor itu yang dicari. Pingijo itu hanya menyediakan platform untuk mereka display. Nah, ini another thing ya, memberikan peluang usaha bisnis kepada teman-teman yang hobi jalan-jalan. Yes. Itu jadi passion, kata siapa passion itu nggak bisa menghidupi. Lu belum nyoba biasanya itu. Lu belum nyoba. Kalau dia bilang saya udah nyoba, belum cukup lama. Mungkin begini, Mas Edi. Orang tidak bisa membedakan apa itu passion, apa itu hobi kali. Kesenangan. Dia cari kesenangan. Kalau dia cari kesenangan, pas nggak senang dia nggak mau lakukan. Kalau passion, senang nggak senang harus dilakukan. Karena saya mau itu terjadi. Ada gairah untuk mewujudkan sesuatu. Orang nggak bisa bedain mana itu cari kesenangan sama passion gitu. Kalau saya bilang, kalau passion pas saat nggak seneng, situasi nggak senengnya, lu tetap lakukan. Passion itu tidak selalu mudah dan tidak selalu indah jalannya, tapi memberi kepuasan dan memberi kita fulfillment seperti pengen itu. Ngulik, kalau nggak beres kayaknya nggak. Gitu ya. itu ada gitunya di passion tuh yang nggak ada di hobi biasanya. Oke, kita udah ngomong banyak juga ide buat mahasiswa nih. Pesan-pesan terakhir Mas Adi buat teman-teman mahasiswa yang lagi nonton dan mereka pengen mulai bisnis sejak di kampus, di usia kampus. Apa pesan terakhir? Nah, tadi ini kan passion show ya. Sudah pasti temukanlah passion Anda. Ya, passion Anda. Lalu ketika kita sudah, let's say saya nggak tahu passion saya apa, semua saya mau, nggak apa-apa, jalanin, sambil dilengkapi knowledge dan skillnya. Nah, kalau cuma just tahu, seneng, suruh perbaiki, nggak ngerti, suruh nyari siapa, nggak tahu, itu nggak bisa jadi duit. Jadi kalau di Ikigai kan nggak hanya just, hanya apa yang kita suka, mesti bertemu dengan keahlian, pengetahuan, market, yang membutuhkan apa yang Anda sukai, baru bisa klop semua. Nah, jadi teman-teman, kadang-kadang kita jangan lihat terlalu hanya satu potong, tapi lihatlah secara holistik. Tapi yang membakar bahan bakarnya itu adalah passion. Oke, thank you banget Mas Adi untuk obrolannya soal bisnis atau bisnis untuk mahasiswa, untuk teman-teman di Passion Show. Dan buat teman-teman yang nonton di rumah, jangan lupa untuk tetap berkarya, tetap kejar passion kamu, tetap kembangin skill, dan develop bisnis kamu kalau memang kamu mau dari sekarang. Sampai ketemu di Passion Show Talk berikutnya. Bye-bye.